La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas bimbing dan irodahnya dan atas bimbingan hidayah serta taufiknya. Siang ini kita bisa menunda kesibukan masing-masing guna menghadiri sholat duhur berjamaah di tempat ini sebagai wujud penegasan tentang kebenaran iman kita masing-masing. Kedua, kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah mengizinkan kita dengan takdirnya bertemu kembali dengan Ramadan 1446 Hijriah ini. Ini adalah nikmat yang luar biasa, nikmat terbesar yang Allah limpahkan kepada kita di tahun ini. Untuk itu maka patut nikmat ini kita syukuri dengan kesyukuran yang sebesar-besarnya, dengan kesyukuran yang sedalam-dalamnya, bukan hanya dengan syukur yang sifatnya standar atau biasa-biasa saja. Karena kata para ulama, syukur itu ada 3 kategori atau 3 macam. Pertama, syukur dengan hati, yaitu mengakui bahwa apa yang kita terima itu adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, syukur dengan lisan, dengan memuji si pemberinya, biasanya mengucap alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini para hadirin adalah syukur yang standar. Kenapa? Sebab ucapan alhamdulillah itu diucapkan untuk segala nikmat, yang kecil, yang besar, yang sedang, ya alhamdulillah gitu kan. Bahkan kalau nikmatnya kecil biasanya ada tambahannya, alhamdulillah segini juga nggak apa-apa gitu kalau kecil, ya kan. Kalau nikmatnya besar itu biasanya intonasinya lain, dibaca seperti mad ada di sukun gitu, alhamdulillah, nah gitu ya. Kalau nikmatnya besar gitu. Nah, yang ketiga para hadirin, syukur yang paling top, syukur yang paling hebat, syukur yang paling besar, itu syukur dengan anggota badan. Caranya dengan mencurahkan, mengarahkan, mengerahkan dan mencurahkan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita, baik itu hati, jiwa, akal, pikiran, ilmu, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kekuasaan dan sebagainya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh aktivitas hidup kita berakhir dengan nilai ibadah kepada Allah sesuai dengan tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita dan memberi nikmat itu untuk ibadah. Itu ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku dan agar seluruh aktivitas hidupnya berakhir dengan nilai ibadah kepadanya. Para hadirin, siang ini kita akan membahas secara singkat tentang korelasi antara saum dan takwa sesuai dengan ayat 93 surat Al-Baqarah, bahwa puasa itu diwajibkan oleh Allah kepada kita bukan supaya kita lapar, bukan supaya kita lemas, bukan supaya kita kurang gairah, bukan supaya kita ngantuk, bukan supaya kita susah, bukan. Tapi puasa itu diwajibkan oleh Allah kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di puasa dan takwa itu para hadirin, bagaimana kita bisa menemukan hal itu? Baik, kita coba satu, bahwa puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang sangat rahasia bainal abdi wa rabbihi, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ibadah yang serahasia puasa. Kenapa? Karena puasa itu kan walaupun itu merupakan perbuatan anggota badan, tetapi puasa itu perbuatan meninggalkan yang asalnya boleh dikerjakan.
sehingga tidak kelihatan gerak-geriknya, tidak kelihatan orang itu puasa atau tidak, kecuali dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang sulit terkontaminasi oleh riya. Susah kita riya ibadah apa puasa itu berjemaah gitu kan, pura-pura lemas, pura-pura ngantuk, meludah melulu dan sebagainya, susah para hadirin. Berbeda dengan bab sholat dan amal-amal yang lainnya. Sholat kelihatan gerak-geriknya, umroh kelihatan perginya, haji apalagi heboh, ya kan? Zakat kelihatan mengeluarkannya, jihad demikian juga. Maka ketika Rasul bicara contoh soal riya, contohnya bab sholat antara lain, bab sholat, bab sedekah, bab berinfak, bab berjihad, bab menuntut ilmu. Di situ Rasul berikan contoh tentang riya. Ketika Rasul bertanya pada para sahabat, kata beliau, maukah aku tunjukkan pada kalian contoh tentang riya? Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu. Maka Rasul bersabda, contohnya adalah idza shalla rajulun fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadri rajul, kata Rasul. Artinya, bila seseorang itu sholat, ia memperindah sholatnya di hadapan orang banyak, bagus, tertib, dah sempurna sholatnya itu. Tapi lima yara min nadri rajul, niatnya, tujuannya, titik pemberangkatannya dan orientasinya itu ingin mendapatkan pengakuan dari orang yang melihatnya. Itu dia. Makanya tidak heran kalau Al-Quran pun mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Gampang orang sholat itu terkontaminasi riya, terpapar riya, sementara puasa tidak. Sulit. Maka itu sekali lagi puasa adalah satu-satunya amalan yang sangat ikhlas niatnya, karena dia amat rahasia antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Dari sini maka tidak heran kalau Allah juga menyebut bahwa kata Allah dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam al illa siyamali fa innahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa dari seluruh amal yang Allah perintahkan pada kita, ibadah yang disyariatkan, hanya satu ibadah yang diklaim oleh Allah sebagai miliknya dan kepunyaannya. Yang kedua, para hadirin, dengan puasa kita bisa mencapai takwa. Karena orang yang berpuasa itu, para hadirin, rasa muraqabah, rasa diawasi oleh Allah itu sangat luar biasa. Orang yang berpuasa berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat dan maksiat, walaupun situasi sangat kondusif untuk melakukan sesuatu kesalahan, tapi ia tinggalkan. Kenapa? Sebab ia merasa Allah itu sangat mengawasinya. Ia yakin seluruh gerak-geriknya itu diawasi oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah ya yakin, Allah mengawasi bukan hanya gerak-gerik lahiriah saja, Allah pun mengawasi gerak-gerik batin kita. Iya kan? Allah tahu niat kita, Allah tahu maksud kita yang baik dan yang buruk. Di surat Qaf Allah berfirman, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Firman Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya, kata Allah. Karena kami atau aku lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Di sisi lain, lanjut ayat tadi, idh yatalaqqal mutalaqiyan anil yamini wa anil qawli wa anil yamini wa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid. Di samping pengawasan Allah, ada juga pengawasan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala, sehingga CCTV Allah itu ada di mana-mana. Dan CCTV-nya nggak pernah error, nggak pernah mati, nggak pernah blur gitu pada jemaah. Apa itu namanya, hasilnya juga jelas dan pasti. Nah, itu yang ada pada diri orang yang berpuasa. Contoh sederhananya, di antara kita di siang hari misalnya lapar atau haus, situasi sangat kondusif untuk berbuka,
Nggak ada orang yang tahu, tapi tidak berani melakukannya. Kenapa? Dia yakin Allah mengawasi. Ini adalah akidah, ya, keimanan dan keyakinan akan Allah Azza wa Jalla sebagai zat yang mengawasi seluruh gerak-gerik manusia. Bukan hanya diawasi, tapi dicatat. Bukannya dicatat, tapi akan diberikan pahala dan ganjarannya. Yang buruk tentu ganjarannya buruk, yang baik ganjarannya baik. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa berkelit dari pengawasan Allah Azza wa Jalla walau hanya sedetik. Allah mengawasi kita, Allah juga membersamai kita. Coba kita lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman, alam taro anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabiuhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu, firman Allah. Tahukah kamu bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, kata Allah dalam Quran tadi. Tidak ada rencana rahasia, bisikan rahasia yang dilakukan oleh 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. 4 orang yang melakukannya, Allah yang kelimanya. Yang kurang dari 3 atau yang lebih dari 4, kecuali Allah Azza wa Jalla senantiasa bersama mereka dimanapun mereka berada. Para hadirin, jika kita teruskan pembahasan ini luar biasa. Keyakinan akan muraqabatullah itu akan melahirkan tadi niat yang ikhlas. Kemudian niat yang ikhlas itu akan melahirkan jaudatul ada, indahnya amalan, sempurnanya perbuatan, tertibnya dalam menjalankan ibadah. Karena dia tahu ibadah dia juga dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Rasul bersabda hadis Al-Baihaqi, innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan ayyutkinahu. Artinya Allah sangat menyukai, menyenangi dan mencintai siapapun di antara kalian yang kalau mengerjakan satu amalan itu itqon, sempurna dan maksimal. Kalau sholat tidak asal jadi, kalau tarawih tidak asal jadi, ya, itu tidak itqonul amal. Maka kita setiap Ramadan suka mendapatkan kiriman-kiriman, ya kan, tarawih 23 rakaat selesai dalam waktu 10 menit gitu. Itu tidak itqonul amal itu. Allah tidak suka dengan amalan seperti itu. Lebih jauh lagi, kalau muraqabah itu ditarik pada kehidupan seseorang, orang yang yakin akan pengawasan Allah Azza wa Jalla, tidak berani berbuat salah dan keliru walau hanya sedikit. Mungkin ia bisa lepas dari pengawasan manusia, tapi pengawasan Allah saya bilang tidak mungkin. Maka dari sini dapat kita katakan para jemaah, kejahatan, kemaksiatan, pelanggaran, kecurangan, keculasan yang dilakukan oleh siapapun itu menjadi indikasi bahwa yang bersangkutan tidak merasa diawasi oleh Allah. Ya, bagaimana sekarang kita ini di negeri kita yang naudzubillah min dzalik, para jemaah, ya kan, merajalela luar biasa kejahatan itu. Dari hari ke hari bukan hilang, tapi semakin tumbuh subur bagai jamur di musim hujan. Muncul yang satu, sepi beritanya, muncul yang satu lagi, sepi lagi, muncul satu lagi. Ini indikasi bahwa yang bersangkutan siapapun dia tidak merasa diawasi oleh Allah dan imannya lemah, akidahnya gontai, tauhidnya buruk. Maka ibadah puasa sesungguhnya mendidik seorang mukmin menjadi orang-orang mukmin yang bertauhid murni, yang berakidah benar dan beriman yang lurus, yang pada akhirnya gilirannya iman yang benar, tauhid yang murni, akidah yang lurus itu akan menjadikan seseorang, mendorong seseorang untuk berperilaku jujur, lurus, benar, istiqomah dan berakhlak yang mulia. Itu apa namanya, buahnya, samarotnya dari akidah itu.
akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Dan kalau kita lihat zaman sekarang ini, akhlak yang mulia dan terpuji ini menjadi sesuatu yang mahal harganya. Integritas itu menjadi sesuatu yang mahal harganya. Itulah kenapa Allah mengatakan berpuasa akan membuat orang-orang menjadi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya para hadirin, itu dari sisi niat, sisi akidah dan ibadahnya. Saum juga mendidik kita untuk menjadi seorang atau orang-orang mukmin yang disiplin ketat. Disiplin dalam hal apa? Disiplin dalam hal waktu salah satunya. Karena puasa itu kan waktunya jelas. Yang dapat di sini dikatakan puasa itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ibadah kepada Allah dan karena Allah, dengan cara meninggalkan makan dan minum serta hubungan dengan istri di siang hari, termasuk perkara-perkara yang bisa batalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Dari sini mengajarkan kedisiplinan soal waktu salah satunya. Kita tidak berani makan, minum setelah subuh tiba. Kita juga tidak berani makan atau minum sebelum maghrib tiba walaupun kurang 1 menit. Ya kan? Kita tunggu adzan maghrib, atau orang bilang zaman dulu mah bedug berbunyi, ya gitu ya kan. Nggak berani. Harus pas di waktu maghrib. Demikian juga tidak berani, saya ulangi, makan setelah subuh itu tiba. Para hadirin, waktu ini adalah sesuatu yang luar biasa. Waktu ini, kita ini hidup dalam waktu. Kita hidup dalam putaran waktu dan kisaran waktu. Dan kita tidak bisa menghentikan kisaran waktu itu. Dan kita juga hidup di dunia dibatasi oleh waktu. Dan waktu itu adalah kehidupan kita. Orang mengatakan waktu adalah kehidupan. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, para hadirin, Allah banyak bersumpah dengan nama-nama waktu. Coba perhatikan, Allah bersumpah dengan demi waktu malam, demi waktu fajar, demi waktu duha, demi waktu siang, demi waktu asar. Allah bersumpah dengan nama-nama waktu, ingin menegaskan betapa pentingnya waktu itu bagi kehidupan kita. Dan siapa yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka dia akan sukses. Sebaliknya, siapa yang mengabaikan waktu, dia akan celaka. Ada ungkapan yang menarik ke seseorang, namanya Malik bin Nabi. Para hadirin, dia mengatakan begini, untuk menghemat waktu kita terjemahannya saja. Manakala sang matahari terbit di pagi hari, maka sang hari itu, misalnya hari apa ini? Hari Kamis ya. Maka sang hari itu berkata kepada kita manusia. Dia bilang, aku adalah waktu. Aku datang kepadamu, itu kata sang waktu. Aku datang kepadamu. Dan aku tidak akan pernah kembali lagi. Maka isilah aku dengan amal-amal yang baik dan bermanfaat, sebab aku tidak akan kembali lagi sampai kapanpun juga. Dan Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, jika hari ini seseorang kehabisan waktu dalam mengerjakan satu kebaikan, maka sulit dia kembali ke hari kemarin. Tapi jika hari ini seorang pedagang tidak mendapatkan keuntungan yang banyak, besok dia masih berharap dapat keuntungan lebih banyak dari hari ini. Itulah sang waktu. Maka dipesankan oleh Allah Ta'ala pada kita sesungguhnya, hati-hati dengan waktu. Dan waktu itu yang disebut dengan umur, itu adalah waktu. Maka oleh karena itu, puasa mengajarkan kepada kita disiplin waktu, mengisi waktu-waktu kehidupan, memakmurkan waktu,
memakmurkan umur dengan amal-amal soleh. Para hadirin, umur itu bukan sekedar waktu yang kita tapaki dalam hidup dari lahir sampai kita masuk ke lubang kubur, bukannya itu. Jadi yang dimaksud umur, saya ulangi, bukan hanya waktu yang kita tapaki dari mulai kita lahir sampai kita mati, bukan. Umur itu dari kata amaro. Dari kata amaro muncul kata umur, muncul kata makmur. Maka ulama mengatakan hakikat umur itu adalah yang waktu yang dilewati, yang dimakmurkan dengan amal soleh. Maka tidak heran kalau Al-Quran mengatakan ada orang yang sudah meninggal dunia tapi disebut oleh Allah masih hidup. Ada orang yang masih hidup tapi oleh Allah disebut sudah mati. Siapa? Orang yang mati syahid di jalan Allah disebut oleh Allah, wala janganlah kalian menyangka mereka yang mati di jalan Allah itu adalah mati, atau yang terbunuh di jalan Allah adalah mati. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun, kata Allah, mereka hidup dapat rezeki dari Allah. Sedangkan orang-orang yang kafir beraktivitas menarik dan menghembuskan napas, tapi Allah bilang mereka orang-orang yang sudah mati. Kenapa orang kafir disebut oleh Allah sudah mati? Karena mereka tidak pernah berbuat amal-amal soleh dan tidak punya iman. Itulah fardhu puasa. Terakhir, kenapa puasa atau dengan puasa orang bisa mencapai takwa? Dengan ibadah puasa kita dididik oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi orang-orang yang lurus, benar dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan sesama manusia dalam kehidupan ini. Karena kita hidup tidak sendiri, kita hidup di masyarakat dan memang diciptakan oleh Allah harus bermasyarakat. Dan Rasul membimbing kepada kita sebaik-baik manusia adalah yang mampu berkontribusi positif kepada sesama manusia yang lainnya. Ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khair, dia bilang, Rasulullah, manusia yang seperti apa yang paling baik? Gitu. Maka Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang mampu memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Keberadaannya dirasakan manfaatnya oleh sesamanya. Nah, di bulan Ramadan ini Rasul mengajarkan kepada kita, salah satunya adalah perbanyak sedekah, perbanyak infak. Maka Rasul itu di bulan Ramadan disebut oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul itu ajwadun nas, orang yang paling jud. Apa jud itu? Jud itu dermawan. Beda dengan al-karom. Al-karom juga dermawan. Tapi bedanya kalau al-karom itu dermawan, kalau diminta dia memberi. Kalau al-jud itu dia tidak bisa melihat orang susah, tidak bisa melihat orang butuh, tidak bisa melihat orang berkekurangan, maunya memberi dan membantu saja, itu al-jud. Nah, di bulan ini maka Ramadan disebut dengan salah, kan ada sekitar 10 nama lebih saya kira nama Ramadan itu. Salah satunya adalah Syahrus Shadaqah, bulan berbagi terhadap sesama. Bahkan Rasul mengatakan, man aftara shaiman, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, memberi buka puasa pada orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan pahala berpuasa. Terlebih dengan orang-orang yang butuh, orang yang susah, orang yang memang serba berkekurangan. Mudah-mudahan itu saja para hadirin yang dapat saya paparkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Ramadan kita dengan saumnya khususnya menjadi ibadah saum yang bisa mengantarkan kita ke posisi tertinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang takwa itu orang-orang yang sempurna keislamannya, sempurna keimanannya, sempurna akhlaknya, sempurna muamalahnya. Atau dengan kata yang singkat, orang-orang bertakwa itu sempurna hablum minallahnya dan sempurna pula hablum minan nasnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa dihada. Wa assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.